Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat belajar kembali pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai kerajaan Islam di Indonesia, khususnya kerajaan-kerajaan Islam yang berada di wilayah Sumatera. Nah, anak-anak, perkembangan Islam di Indonesia ini turut memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu pengaruh tersebut ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam mulai berdiri pada abad ke-13. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang teori-teori masuknya agama dan budaya Islam di Indonesia dan proses atau cara masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, kemudian adanya kerajaan-kerajaan di Indonesia ini itu merupakan suatu kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang menggantikan kedudukan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia pada masa sebelumnya. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu diantaranya ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai kerajaan Islam yang berada di wilayah Sumatera. Untuk yang pertama adalah Kerajaan Perlak. Nah, Kerajaan Perlak ini diyakini sebagai kerajaan pertama Islam di Indonesia. Nah, buktinya adalah catatan atau berita dari perjalanan Marco Polo. Marco Polo ini adalah seorang pedagang dan penjelajah dari Italia yang singgah ke Perlak pada tahun 1291. Nah, dalam catatannya itu, Marco Polo menyebutkan bahwa penduduk Perlak sudah memeluk Islam pada saat itu. Nah, Kerajaan Perlak ini terletak di Sumatera bagian utara, tepatnya di Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Nah, untuk letak geografisnya, wilayah Perlak ini langsung berhadapan dengan Selat Malaka. Bisa kalian langsung amati di peta yang sudah ada di layar. Letak geografis Kerajaan Perlak yang berhadapan dengan Selat Malaka ini mendorong berkembangnya Kerajaan Perlak, yaitu menjadi pusat perdagangan maritim yang banyak disinggahi oleh kapal-kapal dagang dari Arab, Gujarat, Persia. Nah, para pedagang dari daerah tersebut ini sangat berperan penting dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Selanjutnya, kehidupan politik Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini didirikan oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, yaitu pada tahun 840. Dalam perkembangannya, kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, jadi sering terjadi pergolakan antara kaum Sunni dan Syiah, sehingga kerajaan dibagi menjadi dua, yang beraliran Sunni dan yang beraliran Syiah. Kemudian pergolakan ini diakhiri dengan perjanjian damai dan pembagian kekuasaan, yaitu tadi dibagi, yaitu ada yang beraliran Sunni dan yang beraliran Syiah. Kerajaan Sriwijaya menyerang Perlak kira-kira sekitar abad 986 Masehi. Nah, ketika terjadi peperangan besar antara Kesultanan Perlak dan Kerajaan Sriwijaya, Sultan Perlak yang berada di pesisir yang beraliran Syiah ini wafat. Akhirnya seluruh wilayah Perlak kembali bersatu di bawah kepemimpinan Sultan Mahdum Alauddin Malik Ibrahim Shah. Dan kemudian beliau melanjutkan perjuangan melawan Kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Sultan Mahdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat, Kerajaan Perlak ini melakukan politik persahabatan dengan negeri-negeri tetangga. Jadi, ia menikahkan putrinya dengan bernama Putri Ganggang Sari dengan Raja Samudra Pasai, yaitu Sultan Maulana Malik As-Saleh. Sepeninggal dari Sultan Mahdum Alauddin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat, Kerajaan Perlak ini bersatu dengan Kerajaan Samudra Pasai. Ini adalah nama-nama raja kerajaan. Kehidupan ekonomi
Kerajaan Perlak ini memiliki letak yang strategis ya, yaitu di pesisir utara Pulau Sumatera. Karena letaknya yang strategis itu, perekonomian Kerajaan Perlak bertumpu pada sektor perdagangan. Jadi masyarakat Perlak itu menjalin perdagangan dengan para pedagang dari Arab, Persia, terus kemudian dari India. Komoditas yang diperdagangkan oleh masyarakat Perlak itu diantaranya menghasilkan pertanian, perkebunan, kehutanan. Untuk yang bidang pertanian itu berupa padi, dalam bidang perkebunan ada kelapa, palawija, kemudian di bidang kehutanan itu ada kayu. Kemudian kehidupan agama. Kerajaan Perlak ini terpecah di dua wilayah karena perbedaan aliran, yaitu Syiah dan Sunni, di mana yang aliran Syiah ini berada di wilayah pesisir, sedangkan yang beraliran Sunni ini berada di wilayah pedalaman. Nah, warga masyarakat Kerajaan Perlak ini melaksanakan syariat Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kehidupan sosial dan budaya. Sebagai kerajaan Islam pertama di wilayah Indonesia, kemajuan budaya Kerajaan Perlak ini ditandai dengan munculnya karya sastra yang bercorak Islam. Contohnya adalah karya sastra yang dihasilkan oleh Kerajaan Perlak yaitu kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Perlak karya Abu Ishaq Al-Makarani Sulaiman Al-Tashi. Ini kitabnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada kerajaan yang kedua di wilayah Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan gabungan dari Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pasai itu sendiri. Letak Kerajaan Samudra Pasai ini diperkirakan 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Aceh, di mana kondisi tanahnya sangat subur, jadi sangat cocok digunakan sebagai areal pertanian dan perkebunan. Nah, kondisi tanah yang sangat subur ini tidak dapat dipisahkan dari dua sungai yang mengapit wilayah Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sungai Peusangan dan Sungai Pasai. Kemudian kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Meurasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh, yaitu pada tahun 1285 sampai 1297. Di bawah kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai ini berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di Selat Malaka. Beliau juga menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Perlak dengan menikahi putri Raja Perlak yang bernama Putri Ganggang Sari. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir, Kerajaan Perlak ini bersatu dengan Samudra Pasai sehingga bertambah kuatlah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga pernah mendapat serangan dari Kerajaan Majapahit. Iya, pada waktu itu pemerintahan dipegang oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Jadi Kerajaan Majapahit menyerang Kerajaan Samudra Pasai, kemudian rajanya itu terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan, sehingga pada waktu itu Kerajaan Samudra Pasai berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Namun pada tahun 1383, yaitu di bawah pimpinan Sultan Zain Abidin Malik Az-Zahir, Kerajaan Samudra Pasai ini berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Kemudian Sultan Zain Abidin Malik Az-Zahir ini menjalankan pemerintahan di Kerajaan Samudra Pasai hingga tahun 1405. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai, di mana tidak lepas dari kondisi geografis ya. Kerajaan Samudra Pasai ini mengembangkan perekonomian yang berbasis perdagangan laut karena letaknya strategis yaitu di wilayah pesisir, sehingga Kerajaan Samudra Pasai ini mengembangkan perekonomian berbasis perdagangan laut. Kondisi ini menyebabkan banyak pedagang asing yang berasal dari daerah-daerah lain, yaitu dari Jawa, India, Timur Tengah, bahkan Tiongkok, singgah di pelabuhan Pasai. Adapun komoditas perdagangan yaitu berupa lada, sutra, kapur barus. Kerajaan Samudra Pasai juga mengeluarkan mata uang emas yang dinamakan dirham sebagai alat pembayaran yang
resmi. Jadi mata uang ini terbuat dari 70% emas murni ya, dengan berat 0,60 gram yang berdiameter 10 mm dan mutunya itu 17 karat. Sehingga sangat terlihat bahwa pada masa itu kerajaan Samudra Pasai itu merupakan kerajaan yang sangat-sangat luar biasa, yang makmur dan sejahtera. Kemudian kerajaan Samudra Pasai itu juga mengembangkan kegiatan pertanian dengan menanam padi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, kita lanjut kehidupan agama ya. Menurut catatan Marco Polo dan Ibnu Battuta, sebagian besar penduduk Samudra Pasai ini memeluk Islam dan menganut mazhab Syafi'i. Dalam Hikayat Patani, dikisahkan bahwa seorang ulama dari Samudra Pasai mengislamkan Raja Patani, Raja Thailand Selatan, yaitu Payatunakpa. Selain itu, kerajaan Samudra Pasai juga mendirikan masjid di sana untuk para penduduk Patani. Jadi di sini sangat terlihat bahwa kerajaan Samudra Pasai itu memiliki banyak ulama yang sangat giat dalam menciarkan agama Islam ke berbagai daerah, seperti ke Thailand dan juga ke daerah Jawa. Kehidupan sosial budaya masyarakat Samudra Pasai ini diatur berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Samudra Pasai ini memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Jadi kemiripan antara kehidupan masyarakat Aceh dan masyarakat Arab ini menyebabkan kerajaan Samudra Pasai dijuluki Serambi Mekah. Sementara itu, pengaruh Islam dalam bidang budaya di Samudra Pasai terlihat dari nisan-nisan makam Raja Samudra Pasai yang dihiasi oleh syair-syair bernuansa Islam. Salah satunya nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Selanjutnya, Kerajaan Aceh Darussalam. Bisa kalian amati di peta letak geografis dari Kerajaan Aceh Darussalam, di mana letaknya ada di ujung Pulau Sumatera. Itu diperkirakan menjadi pusat Kerajaan Aceh Darussalam, tepatnya di kota Banda Aceh. Nah, kemudian di sebelah utara Banda Aceh ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka, dan di sebelah baratnya itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Wilayah Aceh ini juga dilalui oleh 7 sungai, sehingga keberadaan 7 sungai itu turut berperan dalam perkembangan perekonomian Kerajaan Aceh. Selanjutnya, kehidupan politik dari Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada awal abad ke-16. Pada tahun 1529, Kerajaan Aceh ini berhasil menaklukkan Kerajaan Pidi dan Kerajaan Samudra Pasai, di mana awalnya Kerajaan Aceh Darussalam ini merupakan bagian dari Kesultanan Pidi. Jadi di sana ada Kesultanan Pidi dan Kesultanan Lamuri. Pada tahun 1496, si Sultan Ali Mughayat Shah ini memilih mendirikan kerajaan baru di bekas wilayah Kesultanan Lamuri, sehingga berdirilah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini juga berhasil menyerang kapal Portugis yang pada saat itu singgah di Banda Aceh. Penyerangan itu dipimpin oleh Komandan Simau de Souza Golfau. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, Kerajaan Aceh Darussalam ini mampu menjalin hubungan internasional dengan kerajaan Islam di wilayah Timur Tengah, seperti di Turki, Abyssinia, atau Ethiopia, dan Mesir. Kemudian ia juga mengembangkan perdagangan dan kekuatan angkatan perang. Dalam perkembangannya, angkatan perang tersebut mampu menaklukkan banyak wilayah seperti Batak, Aru, dan Barus. Kerajaan Aceh Darussalam ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi pada masa Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh Darussalam ini mengalami kemunduran. Ada beberapa penyebab, di antaranya adalah karena adanya pertikaian antara golongan Teuku, yaitu golongan bangsawan, dan golongan Tengku, golongan agama atau para ulama. Kemudian penyebab lainnya adalah karena pertikaian antara golongan Syiah dan Sunni. Selain itu juga
tidak ada sultan yang cakap dan mampu memimpin kerajaan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam, di mana Kerajaan Aceh Darussalam ini memfokuskan kegiatan perekonomiannya pada sektor perdagangan. Karena dengan berkembangnya Banda Aceh sebagai pelabuhan dagang internasional, banyak masyarakat Aceh yang terjun dalam sektor perdagangan. Para petani Aceh juga membudidayakan tanaman lada yang merupakan komoditas utama dari Kerajaan Aceh ini. Sehingga pada abad ke-16 sampai ke-17, Aceh Darussalam ini dikenal sebagai negeri penghasil lada terbesar di Indonesia. Komoditas lainnya pada Kerajaan Aceh itu antara lain beras, timah, emas, dan perak. Kemudian kehidupan agama. Jadi di Kerajaan Aceh Darussalam ini mayoritas penduduknya kan beragama Islam. Oleh karena itu kehidupan masyarakat Aceh itu diatur berdasarkan hukum Islam yang menganut pada Al-Quran dan hadis. Kehidupan agama masyarakat Aceh ini tidak lepas dari peran golongan tengku. Jadi di sana ada golongan ulama dan golongan bangsawan. Kalau yang golongan ulama disebut tengku, sedangkan yang bangsawan disebut teuku. Golongan ulama di sini menjadi pemimpin agama dan penasihat pemerintah. Dan kemudian Kerajaan Aceh itu juga sangat memperhatikan pendidikan masyarakatnya, sehingga di sana memiliki sistem pendidikan berjenjang yang sistematis. Jenjang pendidikan Kerajaan Aceh Darussalam yaitu yang pertama adalah Meunasah, di mana Meunasah ini setingkat dengan SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Siswa ini diajarkan beberapa keterampilan huruf Arab, ilmu agama dalam bahasa Melayu, akhlak dan sejarah Islam. Kemudian yang kedua adalah Rangkang yang setingkat dengan SMP atau Sanawiyah, di mana siswa diajarkan tentang bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, berhitung, ilmu hisab, dan fikih. Kemudian tingkat Dayah atau setingkat dengan SMA Aliyah. Siswa diajarkan tentang ilmu fikih, tauhid, akhlak, ilmu eksak lainnya, ilmu yang pasti, kemudian bahasa Arab. Kemudian jenjang yang terakhir adalah Dayah Teukuci yang setingkat dengan perguruan tinggi, di mana pada jenjang ini terdapat di Kutaraja atau di ibu kota kerajaan. Nah, dalam Dayah ini, Dayah Teukuci ini, ilmu yang diajarkan adalah ilmu tafsir, hadis, sastra Arab, sejarah, filsafat, dan ilmu falak. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Aceh Darussalam, di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa tatanan masyarakat Aceh Darussalam ini terbagi menjadi dua golongan ya, yaitu bangsawan bergelar teku dan ulama bergelar tengku. Berkembangnya kebudayaan masyarakat Aceh ini ditandai dengan munculnya beberapa ulama ternama yang ahli dalam bidang kesastraan. Pasti kalian juga sudah mengenalnya kan, yaitu seperti Hamzah Fansuri, beliau menulis kitab Al-Muhtadi. Kemudian Syamsuddin As-Sumatrani yang menulis kitab Mi'raj Al-Muhaqqiqin Al-Iman. Ada juga Nuruddin Ar-Raniri yang menulis kitab Sirat Al-Mustaqim dan Bustanus Salatin. Juga peninggalan yang sangat terkenal di Kerajaan Aceh Darussalam itu adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Ini masjidnya sangat-sangat megah. Selanjutnya Kerajaan Islam di wilayah Riau. Berdasarkan catatan Tom Peirce, pada abad ke-12 sampai abad ke-14, di Riau itu telah berkembang 3 kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Siak, Kampar, dan Indragiri. Nah, ketiga kerajaan ini itu merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Malaka yang mereka harus menyerahkan upeti setiap periodik. Nah, setelah Kerajaan Malaka itu melemah, kerajaan-kerajaan di wilayah Riau itu berkembang sebagai kekuasaan yang otonom atau berdiri sendiri. Tapi pada pembahasan kali ini kita membahasnya secara keseluruhan saja, yaitu kerajaan Islam di wilayah Riau, tidak satu-satu kerajaan Siak, Kampar, dan Indragiri. Oke, lanjut ya. Kondisi geografis dari kerajaan Islam di wilayah Riau ini, yaitu dikelilingi 15 sungai,
di mana terdapat 4 sungai yang besar. Yang sungai itu manfaatnya sebagai sarana perhubungan dan perdagangan. Sungai apa saja itu? Yaitu Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri. Lanjut, kehidupan politik dari kerajaan Islam di Riau. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa awalnya kerajaan Siak, kerajaan Kampar, dan Indragiri itu dikuasai oleh kerajaan Malaka atau berada di bawah kekuasaan Malaka, yaitu sultannya adalah Sultan Mansur Shah. Nah, ketiga kerajaan tersebut memisahkan diri seiring melemahnya kerajaan Malaka. Ketiga kerajaan tersebut juga memiliki corak pemerintahan yang sama, di mana sistem pemerintahan ketiga kerajaan itu dibantu oleh Dewan Kerajaan sebagai pelaksana pemerintah dan penasihat sultan. Akan tetapi, ketiga kerajaan ini mengalami kemunduran sejak pengaruh VOC datang memasuki kerajaan-kerajaan yang ada di Riau. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya perjanjian dengan VOC, yaitu pada tahun 1822 di Bukit Batu, di mana perjanjian tersebut melarang kerajaan Siak mengadakan perjanjian dengan bangsa lain, kecuali Belanda. Perjanjian serupa juga diadakan di kerajaan Kampar dan Indragiri, sehingga ketiga kerajaan itu pun akhirnya runtuh akibat mendapat tekanan pemerintah kolonial Belanda. Lanjut, kehidupan ekonomi kerajaan yang ada di Riau. Kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Siak itu tidak lepas dari keberadaan Sungai Siak. Sungai Siak ini berkembang menjadi kawasan pengumpul berbagai produk perdagangan seperti kapur barus, timah, dan emas. Pun tambang emas juga kan di sekitar Sungai Siak, sehingga menyebabkan monopoli perdagangan emas. Komoditas Siak padi, madu, lilin, rotan, dan obat-obatan. Adapun komoditas Kampar dan Indragiri yaitu emas, biji-bijian, dan kayu. Selanjutnya, kehidupan agama dari kerajaan Islam yang ada di Riau, di mana ketiga kerajaan itu mendapat pengaruh kuat dari kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Oleh sebab itu, sebagian besar masyarakat Riau memeluk agama Islam. Pengaruh agama Islam dalam kehidupan masyarakat Siak juga tercermin dalam kehidupan pemerintahan, di mana raja yang berkuasa menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dalam menentukan kebijakan dan hukuman. Hal itu pula terjadi pada kerajaan Kampar dan Indragiri. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Islam yang berada di Riau, di mana kerajaan Siak sangat memperhatikan kehidupan pendidikan bagi masyarakatnya. Kemajuan pendidikan di kerajaan Siak itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Asy-Syaidi Syarif Qasim Abdul Jalil. Pada masa pemerintahannya, Sultan itu mendirikan Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah sebagai lembaga pendidikan untuk anak laki-laki. Pendidikannya masih dasar. Sedangkan untuk anak perempuan itu pendidikannya beliau mendirikan Madrasatun Nisa. Pemerintahan kerajaan Siak juga mendirikan Istana 5 sebagai sekolah sekaligus asrama bagi kaum perempuan. Adapun warisan budaya kerajaan Siak yang masih bisa disaksikan hingga saat ini adalah Tari Zapin. Kemudian peninggalan kerajaan Siak berupa istana kerajaan yang kini dapat dimanfaatkan sebagai museum. Oke, selanjutnya kerajaan Islam di wilayah Jambi. Berdasarkan temuan arkeologis, Islam diperkirakan masuk di Jambi itu pada abad ke-9 sampai 10. Akan tetapi, pada masa itu Islamisasi masih terbatas, masih belum luas. Islam baru berkembang pesat di wilayah Jambi itu pada abad ke-13. Namun pada saat itu wilayah Jambi itu masih berada di kekuasaan Kerajaan Melayu. Perkembangan Islam di Jambi mencapai puncaknya pada abad ke-14 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Jambi. Tidak hanya itu, tidak hanya sebagai pusat politik, Kerajaan Jambi juga berkembang menjadi pelabuhan terkaya kedua di Pulau Sumatera setelah Aceh. Langsung saja kita bahas kondisi geografis dari Kerajaan Islam di Jambi, di mana letak geografis Jambi itu dilalui oleh beberapa sungai besar. Keberadaan sungai ini membantu masyarakat untuk melaksanakan aktivitas pelayaran dan perdagangan. Salah satu sungai yang ada di Jambi itu adalah Sungai Batanghari.
di mana Sungai Batanghari itu untuk sarana perdagangan lokal, regional, bahkan internasional. Nah, aliran dari Sungai Batanghari ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pengairan lahan pertanian. Kerajaan Islam di Jambi ini didirikan oleh Datuk Paduka Berhalu yang menikah dengan Putri Pinang Masak dan melahirkan raja-raja kerajaan Jambi, yaitu Kerajaan Rangkayo Hitam, Panembahan Ilangder, Panembahan Rantau Kapas, dan Sultan Abdul Qahar. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qahar ini, Kerajaan Jambi mulai didatangi oleh VOC. Kedatangan VOC ini tentu menyebabkan situasi politik yang sangat panas, jadi tidak stabil. VOC berusaha menguasai perdagangan di wilayah Kerajaan Jambi. Pada tahun 1643, VOC menawarkan perjanjian dagang kepada Kerajaan Jambi dengan tujuan melakukan monopoli perdagangan. Akan tapi Sultan Abdul Qahar ini menolak, jelas menolak, dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari tahta Kerajaan Jambi. Pengganti Sultan Abdul Qahar ini adalah Sultan Abdul Jalil. Selama masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil, beliau itu bersikap kooperatif terhadap VOC. Oleh karena itu, VOC berhasil menjalankan monopoli perdagangan lada di wilayah Jambi. Pengaruh VOC di Kerajaan Jambi ini menyebabkan munculnya perlawanan rakyat Jambi, sehingga VOC menuduh bahwa kerajaan ini terlibat dalam perlawanan rakyat Jambi. Akibatnya, Sultan Sri Ingalolo, Raja Kerajaan Jambi waktu itu, ditangkap dan diasingkan ke Pulau Banda. Lanjut, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi dari Kerajaan Islam di Jambi ini tidak lepas dari Sungai Batanghari ya, di mana Sungai Batanghari itu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Jambi. Jadi dengan memanfaatkan sungai itu, masyarakat mengembangkan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup dan mengadakan perdagangan dengan bangsa lain. Kemudian masyarakat Jambi ini juga mengembangkan dua sistem pertanian, di mana yang pertama adalah pertanian sawah dengan memanfaatkan Sungai Batanghari sebagai sarana pengairan. Kedua, pertanian yang dikembangkan itu dengan membakar hutan sebagai lahan pertanian untuk membuka lahan gitu. Komoditas perdagangan utamanya adalah lada. Dengan adanya lada itu, Kerajaan Jambi mampu membangun hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa yang ada di wilayah Eropa atau bangsa Barat. Oke, lanjut kehidupan agama Kerajaan Islam di Jambi, di mana Islam di Jambi itu berkembang pesat dipimpin oleh Rangkayo Hitam. Pada saat itu, ulama menduduki berbagai jabatan penting di kerajaan, sehingga turut berperan dalam kerajaan. Selain itu, berkahi penduduk setempat, sehingga Islam juga semakin meluas. Para ulama biasanya mendirikan masjid di sekitar tempat tinggalnya. Jadi keadaan tersebut semakin menambah nuansa Islami dalam kebudayaan lokal Jambi, sehingga masyarakat Jambi tertarik menganut agama Islam karena Islamisasi di Jambi itu dilakukan secara damai dan tidak mengubah kebudayaan lokal. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya, di mana dalam kehidupan budaya masyarakat Jambi ini mengembangkan berbagai bentuk kesenian. Perkembangan seni budaya dalam masyarakat Kerajaan Jambi memiliki kemiripan dengan kesenian kerajaan Islam di Sumatera, di mana kesenian yang berkembang adalah seni ukir, tari, seni kriya, atau seni kerajinan yang berbahan rotan, bambu, dan dedaunan. Baik, itulah kelima kerajaan yang kita bahas hari ini yang berada di wilayah Sumatera, yaitu ada Kerajaan Perlak, kemudian ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Islam di wilayah Riau, yaitu Siak, Kampar, dan Indragiri, dan Kerajaan Islam di Jambi. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.